Bagaimana saya bisa dapetin 100 juta pertama dari bisnis jaringan? Halo jutawan semuanya, saya Awan, inspirator sarjana jutawan. Pengen cerita nih sedikit karena tahun 2020 lalu, alhamdulillah saya menjadi salah satu peraih cash reward dari salah satu perusahaan MLM di Indonesia. Dan waktu itu ada 3 orang yang terima, saya salah satunya dari Yogyakarta. Cash reward 10.000 US dollar. Gimana cara saya bisa dapatin reward tersebut? Nah, saya pengen cerita sama teman-teman di video kali ini. Bagi teman-teman yang saat ini udah ada di bisnis jaringan, nah ini mungkin bisa sangat membantu. Tapi bagi teman-teman yang belum masuk, mungkin ini bisa jadi pertimbangan teman-teman untuk memutuskan serius menekuni industri yang luar biasa ini, ya. Nah, teman-teman gak salah dengar, betul ya. Industri bisnis jaringan atau dikenal dengan MLM, network marketing atau apapun sebutan lainnya. Ya, kita nggak usah berdebat tentang banyak yang gagal, nguntungin yang di atas. Kita akan bahas di lain waktu aja gitu ya. Jadi bagi yang tidak suka dengan industri MLM, udah nggak usah lanjutin nih videonya, stop aja ya. Nah, karena video ini khusus buat teman-teman yang terbuka dengan peluang untuk berkarir di bisnis industri network marketing atau memang yang sudah bergabung ya. Nah, saya tahu memang ini agak kontroversial industrinya, makanya ya, tapi ya kita nggak bisa pungkiri juga ya, menurut Kementerian Ekonomi, industri bisnis jaringan di Indonesia bisa menyumbang itu sampai 14 triliun rupiah untuk negara ya. Dan yang bergabung kemarin dari data menteri mana itu udah ada 5, juta dari seluruh industri di Indonesia ya. Nah, ada 7 poin penting yang mungkin ini bikin saya alhamdulillah bisa sampai di 100 juta pertama dari industri network marketing. Ya, apa? Yang pertama adalah teman-teman harus bekerja sama dengan perusahaan dengan company profile yang kuat. Ya, ada memang beberapa perusahaan yang baru masuk, baru berdiri, dan bagi teman-teman yang bergabung di perusahaan tersebut, saya apresiasi luar biasa karena teman-teman bisa menjadi orang pertamanya di situ. Teman-teman bisa menjadi pelopor untuk mengembangkan perusahaan tersebut. Tapi kalau saya pribadi lebih ngikut di sarannya Robert T. Kiyosaki di buku Business School-nya bahwa cari perusahaan yang memang cukup kuat. Ya, dengan track record yang bagus, ya. Agar apa? Ya, kita pengen bisnisnya long life. Kita nggak pengen ngebangun 1-2 tahun perusahaannya goyang dan menghilang. Ya, nah gimana cara ngeceknya? Ya tinggal dicek aja perusahaan tersebut sudah berapa lama berdiri. Cek websitenya, cek company profile-nya, lihat leader-leadernya, lihat ada video profilnya, cek udah berapa kota, berapa negara. Ya, alhamdulillah dari tahun 2011 saya bermitra dengan salah satu perusahaan dari Tiongkok yang saat ini sudah ada di 110 negara dan sudah hampir di mungkin 200 negara distribusinya. Jadi udah cukup kuat untuk bicara ekspansinya. Bahkan di Indonesia sendiri saat itu, kalau saat ini udah 22 tahun ya. Nah, jadi company profile-nya memang udah cukup kuat. Nah, yang kalau teman-teman sudah ketemu perusahaan yang memang teman-teman sudah yakini ini company profilnya kuat, ya kalau pro kontra ada yang negatif tuh biasa gitu ya. Semua industri, semua perusahaan, bahkan agama pasti ada pro kontranya. Tapi kita harus cerdas dan smart melihat mana yang opini, mana yang fakta. Jadi kita lihat track recordnya secara by data aja gitu. Ya kalau perusahaannya baru setahun 2 tahun, ya mungkin datanya belum terlalu banyak ya. Tapi kalau perusahaannya sudah belasan tahun, bahkan puluhan tahun, nah itu enak banget dipelajari, dilihatnya. Nah, yang kedua, ini produk. Ya, produk memang penting, tapi saya yakin perusahaan-perusahaan MLM besar, bisnis jaringan gede, perusahaannya pasti bagus. Ya, kalau produknya abal-abal udah jelas itu pasti money game atau skema Ponzi. Nah, tapi kalau perusahaan-perusahaan yang besar pasti produknya juga bagus. Nah, marketing plan juga bagus, ya marketing plan juga bagus.
Tapi itu bukan yang terpenting gitu. Ya, itu bukan yang terpenting. Produk oke, marketing plan oke, persenannya gede. Tapi yang terpenting adalah pendidikan yang ada di perusahaan tersebut. Apakah teman-teman cuma diajarin jualan, diajarin dodolan gitu ya, atau teman-teman dibangun secara SDM. Nah, ini yang terpenting. Karena di industri bisnis jaringan, jago jualan itu nggak jaminan sukses. Marketing plan bagus, produk best seller itu nggak jaminan sukses. Karena di bisnis jaringan kita adalah membangun manusia. Dan kita butuh sebuah sistem, ya support system, kurikulum, atau apapun itu untuk membantu kita membangun manusia. Karena oke lah, kita ini siapa gitu. Saya sendiri dulu cuma mahasiswa biasa. Ya jangankan membangun manusia ya, maksudnya bangun tidur aja susah waktu itu. Jadi kita butuh support system, sebuah kurikulum yang bisa membantu kita seperti layaknya dosen ngajar mahasiswanya, atau mahasiswa masuk kampus ikutin kurikulum sampai 4 tahun, insya Allah pasti S1 dan wisuda. Nah, kita butuh kurikulum tersebut, dan biasanya support system ini hanya bisa ada di sebuah perusahaan kalau perusahaannya sudah cukup lama dan sudah banyak yang berhasil, dan orang-orang top leader yang berhasil itu membangun sebuah sistem yang bisa kita ikuti. Ya, ini sayangnya kalau perusahaan-perusahaan baru jarang ya. Dengar-dengar saya ada juga sih support system yang untuk semua perusahaan ada, tapi saya lebih suka dengan support system yang ya dari top leader kita sendiri. Karena ya udah sesuai dengan budaya yang berkembang di perusahaan tersebut dan market yang sesuai. Jadi support system ya, dan dari 600 perusahaan MLM di Indonesia yang masuk Appli ada 112 saat ini, nggak banyak yang punya support system. Dan nggak masalah sebenarnya, tapi kalau kita pengen ke 100 juta pertama, ini sangat penting sekali. Yang ketiga, jadilah pemakai sebelum jadi pengedar. Ya, kita pengen ngejualin produknya, kita pengen masarin barangnya atau jasanya. Nah, kita harus make dulu. Karena posisi kita kan bukan makelar. Oke lah, kita makelar, tapi kalau kita sendiri belum ngerasain khasiatnya, susah. Karena juga kita ini kan menggantikan posisi iklan gitu ya. Karena di industri direct selling, perusahaan penjualan langsung itu kan dari pabrik langsung konsumen, kita sebagai perantaranya. Artinya kita ini bukan cuma masarkan, tapi kita juga bintang iklannya. Aneh sekali kalau kita yang sebagai ujung tombak pemasarannya nggak make produknya. Jadi sebelum selling harus user dulu, kita yang make. Kalau bisa jangan cuma dipakai sendiri, ditunjukkan kita lagi make. Dan sekarang dengan era media sosial gampang banget, lagi minum rekam posting, make barangnya rekam posting, jadi enak banget ya. Nah, dengan kita make barangnya, pertama diri kita percaya gitu dengan barangnya karena kita ngerasain khasiatnya. Yang kedua, orang juga percaya karena kita bukan cuma ngejualin, tapi kita juga make. Soalnya gini, inner circle kita, kerabat, saudara, dan teman-teman kita itu hanya percaya dengan apa yang kita pakai, bukan apa yang kita jual loh. Ya, kalau kita cuma jualin, kita nggak make, ya dia pasti, lu pengen nyari profit doang. Tapi kalau kita make, bayangin kita punya idola, selebgram, artis. Ya, kita suka banget ngeliatin dia. Terus dia make barang tertentu, kita pasti penasaran dengan barang itu, dan kita kalau dia make, kita percaya dengan kualitas. Kita nggak usah nanya ini manfaatnya apa, gimana kualitasnya. Kalau dia make, berarti udah pasti bagus. Ya. Nah, kalau kita seperti itu, nah itu bisa menjadi nilai lebih ketika kita menawarkan barang atau produk yang mau kita jual. Yang keempat, testimoni adalah aset yang sangat berharga. Ya, testimoni itu adalah aset. Makanya banyak yang bilang, bukan banyak ya, ada salah satu leader bilang, kita ini story hunter gitu. Story hunter itu kita cari testimoni-testimoni. Semakin banyak testimoni yang kita kumpulkan, semakin kuat bisnis kita. Kita punya produk nih, ada yang minum, ngereaksi, kita rekam, kita video, atau kita screenshot chatnya. Satu, ya. Jadi daripada kita ngomong basa-basi, ngejelasin manfaat dan lain-lain, sebenarnya kita cukup tunjukkan satu testimoni, selesai. Dan ini bukan hanya tentang produk, juga tentang bisnis. Ya, kita bantu tim kita sampai dia punya pelanggan pertama, atau sampai dia bisa balik modal, dan dia bersyukur atas bimbingan kita rekam misalnya. Itu testimoni yang luar biasa. Itu kita bisa ceritakan ke orang-orang yang kita bantu berikutnya, yang kita rekrut berikutnya. Jadi testimoni ini adalah aset. Bisa jadi mungkin pelanggannya ini nggak beli lagi karena dia udah sembuh. Bisa jadi tim kita ini nggak lanjut lagi, tapi cerita mereka
itu akan menjadi kekuatan buat kita. Entah itu cuma screenshotan gambar, apalagi video. Jadi cari cerita-cerita sebanyak-banyak mungkin, ya. Apalagi bagi kamu yang punya kenalan heterogen, ya. Punya kenalan bukan cuma pelajar dan mahasiswa, punya pelajar yang sudah bekerja, dokter. Ketika mereka ngerasain produknya dan memberikan testimoni, itu dampaknya gede banget. Punya kenalan dokter yang pakai produk kita, misalnya produk kesehatan kayak produk saya, produk kami, itu kan luar biasa gitu. Beda dengan orang biasa yang minum. Ya, ada tentara yang minum produknya, itu kan testimoni yang luar biasa. Termasuk juga dengan bisnis, ada profesional yang bergabung di tim kita, itu dia nggak usah berhasil, dia mau jalin aja itu udah jadi testimoni yang kuat. Ya, dan menjadi identitas bisnis kita gitu. Jadi testimoni itu adalah aset yang nantinya bisa menggerakkan dan bikin bisnis kita menjadi momentum. Ya. Nah, yang kelima, jadilah dokter dan konsultan, bukan sales. Jadi nggak usah bertanya, Pak, gimana cara jual biar laku. Jadi hilangkan mindset kita sebagai seorang penjual. Tanamkan kita ini sebagai seorang dokter atau konsultan yang menerima konsultasi dan memberikan rekomendasi. Jadi ketika ada yang nanya harga ini barangnya berapa, ya kita bukan langsung promosi, ada promo dan diskon. Kita justru bertanya kira-kira kebutuhannya apa. Contoh di bisnis saya itu kita punya produk peninggi badan. Ketika ada yang nanya peninggi badan sama saya nggak jawab, oh harganya segini, lu beli yang harga ini aja, punya uang berapa? Enggak. Tapi saya tanya, kenapa pengen tambah tinggi? Usianya berapa? Cewek atau cowok? Kenapa pengen nambah tinggi? Apa goalsnya? Pengen masuk TNI atau pengen masuk pramugari? Jadi saya pengen tahu alasan-alasan motivasinya dia untuk bertanya pengen produk ini. Oh ternyata dia pengen masuk jadi pengacara misalnya, atau jaksa, karena jaksa pun ada syarat tinggi badannya. Di situ saya kan targetnya berapa lama nih? Kamu pengen nambahnya berapa senti? Nah, jadikan sebagai konsultan. Jadi ketika kita udah tahu alasannya, targetnya apa, kita bisa merekomendasikan paket produk yang sesuai dengan orang ini. Saya juga punya produk kayak penggemuk badan. Nah kalau saya asal sikat aja, oh penggemuk, udah pakainya ini aja nih. Tapi saya nggak tahu nih kondisi kesehatannya gimana. Bisa jadi dia gemuk, susah gemuk karena hormon, atau susah gemuk karena nafsu makan, atau susah gemuk karena apa. Jadi kita harus tahu kondisinya juga. Ya, jadi tanamkan mindset kita sebagai konsultan, bukan hanya sebagai sales. Ya, akhirnya orang yang dijualin gak ngerasa dijualin, ya, dan justru di situ kita bisa closing lebih besar. Karena kalau kita mindset kita sales, ya mindsetnya yang penting dia beli, yang penting dia beli. Ya kalau belinya cuma 10.000, 50.000, dan habis itu selesai kita nyari pelanggan baru, repot. Ya, jadi goalsnya adalah bukan closing, goalsnya adalah repeat order. Gimana orang yang bertanya produk sama kita bisa beli berkali-kali. Mungkin bukan dia yang beli aja, tapi keluarga dan kerabatnya. Nah, makanya di situ kita butuh tanamkan mindset kita sebagai seorang konsultan, bukan sebagai sales. Ya. Yang keenam, ya jangan berusaha merekrut semua orang. Lah terus gimana Pak? Kan kita harus nawarin. Oke betul, kita rekomendasikan bisnis ini ke semua orang. Kalau bisa semua orang tahu dengan apa yang kita jalankan. Tapi jangan berusaha merekrut semua orang, apalagi sampai memaksa. Ya kalau ada quote yang mengatakan seperti ini, katanya Fraser Brook ya, professional sort, amateurs convince. Artinya para profesional itu menyeleksi, orang-orang amatir memaksa. Jadi kalau kita mindsetnya tuh pengen gimana caranya nih biar ini orang ini join, biar orang ini bergabung tim saya. Kalau kita mindsetnya, ayolah gimana caranya ini kita bisa dalam tanda kutip memanipulasi dan sampai menjebak dia, kita masih amatir. Ya amatir, ya kita bisa aja pakai cara-cara manipulatif, nipu dan lain-lain sampai ngajakin orang biar dia join. Tapi apakah mereka akan bergerak? Bahkan mungkin bisa jadi tinta hitam untuk profesi kita, mohon maaf nih. Karena yang merusak citra baik industri dan bisnis kita itu sebenarnya bukan orang yang tidak bergabung, justru orang yang bergabung. Ya, menghalalkan segala cara agar bisa mengajak sebanyak-banyak orang bergabung dengan berbagai macam cara yang akhirnya merusak citra profesi kita sendiri. Ya, jadi tanamkan pada diri kita harus profesional. Dan profesional bukan memaksa, tapi menyeleksi. Kita harus tahu
tim-tim ideal seperti apa yang pengen kita bangun. Ya, jadi kalau di bisnis saya, di support system perusahaan kami ada namanya FAST, Financial Ambis Super Teachable. Jadi kita melihat memang orang-orang yang ideal dan layak untuk kita ajak kerjasama. Ya, jadi bukan masalah berapa banyak yang Anda bisa rekrut, tapi orang seperti apa yang pengen Anda rekrut. Kita ini kan seperti perusahaan, kita CEO-nya, kita harus cari tahu dong, ini manajer seperti apa yang mau kita masukkan di perusahaan kita, supervisor seperti apa. Makanya di setiap lowongan pasti ada kriterianya. Nah, memang industri MLM itu membuka peluang untuk semua orang, tapi kalau kita pengen bangun bisnis yang besar dan jangka panjang, kita nggak bisa rekrut sembarang orang. Oke lah, semua orang kita terima, kita rekrut, apapun latar belakangnya, kita tidak diskriminatif, tapi tentunya harus ada kriteria tertentu. Ya, nah, ya nggak harus dia harus lulusan S1, S2, dokter, enggak. Minimal dari karakternya, dari sikapnya, dari ya hal-hal seperti itu ya. Nah, kalaupun nanti udah terlanjur masuk, karena kita open sama semua orang, kita nggak mungkin ngelarang orang join dong ya. Paling tidak siapa yang pengen kita prioritaskan di tim kita, yang pengen kita ajak kerjasama ya. Nah, dengan mindset seperti itu kita akan benar-benar selektif dalam membangun tim, membina orang. Nggak semua orang asal rekrut aja gitu ya, nggak seperti itu. Justru itu malah memberatkan Anda ketika teman-teman ngerekrut 10 orang gitu random, ternyata 10 orang ini 9-nya orangnya mageran, orangnya suka ngeluh, orangnya negative thinking. Wah, susah juga, apalagi orang-orangnya ini suka nipu. Wah, repot kan, akhirnya malah merusak bisnis kita. Tapi katakanlah kita cuma rekrut 2-3 orang aja atau 4 orang, dan orang-orangnya ini orang-orang yang jujur dan pekerja keras dan mau belajar dan punya impian yang besar. Wow, itu luar biasa. Apalagi orang-orang yang rajin sedekah, Masya Allah gitu kan. Ya, jadi jangan berusaha merekrut semua orang, justru seleksilah orang-orang yang kita mau rekrut. Dan yang terakhir, kita bicara industri di bisnis jaringan, ini industri manusia. Membangun SDM dan yang nantinya akan menjadi aset bagi kita ya. Makanya di industri MLM ini kita tidak diikuti berdasarkan jabatan kita. Ketika kita mimpin orang kita rekrut, mungkin di awal mereka bisa nurut karena kita yang ngajakin, tapi berapa lama itu bisa bertahan tergantung level kepemimpinan kita. Makanya di bukunya Robert Kiyosaki dikatakan ini adalah industri, ini adalah bisnis yang dikendarai oleh kepemimpinan, leadership driven business. Kalau di kantor atau perusahaan-perusahaan konvensional, ya kita harus, orang yang bawahan kita mau nggak mau harus ngedengerin kita, karena kita atasannya, dia bawahannya, kita yang gaji dia harus nurut sama kita. Kalau dia nggak nurut kita bisa pecat, betul nggak? Tapi di bisnis jaringan nggak seperti itu. Orang mau bergerak boleh, orang mau berhenti boleh. Kita nggak bisa memaksa orang untuk berjuang, kita nggak bisa nahan orang agar tidak berhenti. Jadi semua tergantung pengaruh kita terhadap orang tersebut. Di awal mungkin ya mereka nurut-nurut aja karena baru dan masih semangat. Tapi ketika sudah mereka ngerasain, mereka tahu seluk-beluknya, pada akhirnya pengaruh kita terhadap dia, kedekatan kita sama dia, dampak yang kita bisa berikan sama dia, itulah yang akan menentukan dia untuk bergerak. Seperti 5 level leadershipnya John C. Maxwell ya. Dari level 1-nya adalah jabatan, level 2-nya kedekatan, level 3-nya produktivitas, level 4-nya dampak yang bisa kita berikan sama dia. Nah, 5-nya saya gak lupa ya, tapi ini kan level-levelnya ini. Jadi ini yang harusnya didalami para industri, para distributor di industri bisnis jaringan. Menjual harus didalamin, merekrut harus didalamin. Jadi skill-skill ini harus didalamin. Tapi paling berapa lama sih? Paling 2-3 bulan udah jago, betul nggak? Ya, paling lama 5 bulan setahun itu sudah keren banget skillnya. Nah, setelah udah bisa itu, nggak perlu cari cara baru, cara ngerekrut yang baru, cara jualan yang baru, nggak perlu. Sudah cukup. Setelah itu fokusnya adalah apa? Di meningkatkan kepemimpinan, leadership. Itu yang harus kita kembangkan dari diri kita. Karena setiap ada orang yang bergabung, mungkin orang-orang yang lama sudah loyal dengan kita.
Tapi ketika ada orang baru bergabung kan belum tentu mereka loyal seperti orang yang lama. Nah, berarti kita harus asah lagi leadership kita dengan orang yang baru ini. Kita mulai lagi dari level 1. Ya, saya pun sampai detik ini masih banyak belajar, ya masih ningkatin level leadership saya sama orang-orang yang saya lagi bina. Tapi ya, itu pekerjaan kita, betul nggak? Ya, itu mungkin 7, ya kalau saya boleh rangkum, ya bagaimana sih saya bisa mendapat 100 juta pertama saya dari industri MLM? Pertama, pilih perusahaan dengan company profile yang kuat. Kedua, cari yang sudah punya support system yang terbukti, yang sudah banyak top leadernya. Yang ketiga, kita harus sebagai pemakai produk, ya, bukan penjualnya aja. Yang keempat, kumpulkan banyak testimoni karena itu akan mempermudah kita dalam mengembangkan bisnis. Jadi konsultan atau dokter, bukan cuma sales. Jangan berusaha merekrut semua orang, selektif dalam memilih orang yang bakal kita bina. Dan yang terakhir, kembangkan leadership Anda. Multiplikasi di MLM itu betulan akan terjadi. Dari 2 yang kita bina, nanti jadi 4 orang terduplikasi, nanti jadi 8, 16, 32. Itu benar-benar bakal terjadi kalau benar-benar pengembangannya dilakukan dengan sempurna. Jadi itu bukan cuma spekulatif, itu bisa benar-benar bisa berkali-kali lipat pertumbuhannya. Nah, teman-teman semuanya, semoga tips-tips tadi bisa membantu Anda. Kalau kita bicara teknis untuk lebih spesifik, itu sangat dinamis, tergantung kotanya, tergantung medianya, online gimana, offline gimana, tapi yang pasti ya, hal-hal konsep, hal-hal dasar tidak pernah berubah. Dan 7 hal tadi menurut saya itu yang sangat membantu saya untuk bisa sampai di titik 100 juta pertama di industri bisnis jaringan. Kalau menurut teman-teman yang sudah sampai di level yang sama, kira-kira apa lagi nih yang kira-kira penting untuk dikembangkan agar bisa mencapai 100 juta pertama? Atau mungkin teman-teman belum sampai 100 juta. Kira-kira kapan nih targetnya pengen tembus 100 juta? Dari 7 hal tadi, mana yang teman-teman perlu diperbaiki dan perlu dikembangkan? Coba tulis di kolom komentar. Kalau ada cerita-cerita menarik, coba tulis juga di kolom komentar biar kita bisa sharing sama-sama. Mungkin itu aja dari saya. Salam jutawan, assalamualaikum.